Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tariza Bilbinatil Masani dengan NIM 2022 10 11 03 11 550. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal-pasal tersebut bukanlah sekedar angka dalam perundang-undangan, namun di baliknya terdapat pergeseran paradigma, perubahan cara pandang terhadap pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat. Selama puluhan tahun, sistem pemidanaan Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh konsep kolonial yang menitik beratkan pada pembalasan. Namun, KUHP baru Indonesia menegaskan arah baru. Pemidanaan tidak lagi semata menimbulkan penderitaan, tetapi harus mengandung nilai kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, pencegahan, dan pemulihan. Mari kita bahas yang mendalami satu persatu dalam pasal 51, 52, pasal 53, dan pasal 54 untuk memahami lebih dalam bagaimana pemidanaan modern bekerja dalam konteks hukum nasional. Sebelum memasuki penjelasan pasal demi pasal, kita perlu memahami mengapa pembaruan ini sangat penting. Indonesia selama lebih dari 1 abad menggunakan KUHP warisan kolonial, yaitu Wetboek van Stravage. Sistem ini dirancang pada masa penjajahan, ketika tujuan pemindanaan lebih bersifat represif dan bertujuan menjaga kontrol pemerintah kolonial atas masyarakat jajahan. Namun, nilai-nilai di Indonesia, budaya, agama, dan perkembangan zaman menuntut konsep pemidanaan yang lebih manusiawi. Maka lahirlah KUHP baru yang mengandung 3 fondasi. Yang pertama ada keadilan korektif yang memfokuskan pada perbaikan perilaku pelaku. Yang kedua ada keadilan restoratif justice yang berfokus menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Yang ketiga ada keadilan rehabilitatif yang berfokuskan pada bertujuan memulihkan keadaan sosial, psikologis, dan moral baik pelaku maupun korban. Dalam KUHP baru, pidana dipandang sebagai alat untuk mendidik, memperbaiki, melindungi masyarakat, dan memulihkan keseimbangan sosial, bukan semata-mata untuk menghukum. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pasal 51, tujuan pemidanaan. Pasal 51 memberikan dasar paling fundamental, yaitu apa tujuan dari menjatuhkan pidana. Dan saya akan membahas lebih lanjut, lebih mendalami tentang apa isi dari pasal 51. Yang pertama ada mencegah dilakukannya tindak pidana. Tujuannya memiliki 2 dimensi, yaitu yang pertama pencegahan umum. Pemidanaan memberi pesan kepada publik bahwa perbuatan melanggar hukum memiliki konsekuensi yang sangat fundamental. Contohnya, yang pertama, pidana bagi koruptor diharapkan menimbulkan efek jera pada pejabat lain. Yang kedua, ada pidana bagi pembalap liar, mengingatkan masyarakat tentang bahayanya pelanggaran lalu lintas. Dan yang kedua adalah pencegahan khusus yang ditujukan langsung pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Pidana bukan sekedar menghukum, tetapi mentransformasi perilaku pelaku lewat yang pertama pembinaan, rehabilitasi, yang ketiga itu pendidikan moral dan sosial. Pasal 51
yaitu ada menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana. Dalam masyarakat, kejahatan bukan hanya pelanggaran hukum tetapi juga konflik sosial. KUHP baru mengakui bahwa pemidanaan harus mengembalikan ketentraman, bukan sekedar memenjara, yang mana artinya pidana harus mampu meredakan ketegangan, memperbaiki hubungan yang rusak, mengembalikan harmoni dalam masyarakat, dan itu semua akan menjadi dasar yang kuat untuk perkembangannya pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif. Yang ketiga yaitu mengembalikan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman. Pidana harus memulihkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, keluarga, masyarakat, ya tentunya orang-orang yang ada di sekitar korban begitu. Contohnya dalam kasus pencurian karena kelaparan. Pemidanaan tidak boleh hanya bersifat pembalasan. Hakim harus melihat latar belakang sosial dan memberikan pidana yang tidak menimbulkan keretakan sosial lebih besar. Yang keempat, ada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Tujuan pemidanaan sekarang bukan hanya untuk menjerakan, tapi merehabilitasi pelaku untuk pelaku mempersiapkan diri untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Lapas bukan hanya tempat untuk menjalani hukuman, tetapi sarana pendidikan, pelatihan kerja, pembinaan mental, dan reintegrasi. Konsep ini sejalan dengan asas kemanusiaan yang tujuannya nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kelima, untuk pasal 51 yaitu melarang penggunaan pidana yang bersifat tidak manusiawi. Pasal 51 menegaskan bahwasannya larangan itu penting. Pemidanaan tidak boleh kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat seseorang atau pelaku itu sendiri. Sifat ini mencerminkan perubahan besar dari paradigma kolonial ke paradigma HAM modern, hak asasi manusia modern begitu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam untuk pasal 51 yaitu pedoman pemidanaan. Jika pasal 51 menjelaskan mengapa pidana itu dijatuhkan, maka pasal 52 menjelaskan bagaimana pidana tersebut dijatuhkan. Baik, pasal 52 ini memberikan hakim pedoman agar putusan tidak terjadi sewenang-wenang dan mempertimbangkan seluruh aspek peristiwa secara objektif. Dan saya akan membahas satu persatu mengenai pasal 52. Yang pertama, tingkat kesalahan pelaku. Hal ini terkait dengan mens area atau niat jahat pelaku. Hakim harus menilai apakah pelaku sengaja, mengetahui akibat perbuatannya, ceroboh atau lalai, atau sama sekali tidak berniat. Semakin besar kesalahan moral pelaku, semakin berat pidananya. Yang kedua, ada motif dan tujuan pelaku. Motif ini berpengaruh berat ringannya pidana seorang pelaku penjahat tersebut. Contohnya pelaku mencuri karena lapar, itu motifnya apa? Motifnya kemiskinan motifnya apa? Yang kedua itu pelaku pencurian karena serakah, motif kriminal murni begitu. Dalam KUHP baru, motif memiliki peran penting dalam menentukan keadilan putusan bagi seorang hakim ya. Yang ketiga ada cara melakukan tindak pidana. Hakim harus melihat dari aspek apakah tindak pidana tersebut dilakukan secara kejam, dilakukan dengan perencanaan matang, atau dilakukan dalam keadaan emosi atau spontanitas seseorang gitu.
Atau yang selanjutnya, atau dilakukan dengan tipu daya. Semua ini mempengaruhi tingkat ancaman pidana seorang pelaku. Yang keempat, ada sikap batin pelaku setelah tindak pidana. Baik, di sini hakim harus bisa melihat bagaimana pelaku itu menyesal, apakah pelaku itu meminta maaf, apa ia membantu dalam proses penyelidikan. Pelaku yang kooperatif layak menerima pertimbangan yang lebih ringan, mendapatkan keringanan atas tindak pidana yang ia lakukan. Yang kelima, ada riwayat hidup dan keadaan sosial pelaku. Hakim bisa menilai kondisi lengkap pelaku, yaitu antara lain ada usia, latar belakang keluarga, kondisi ekonomi keluarga, kondisi ekonomi tersangka tersebut, pelaku, atau pendidikannya, kondisi kesehatan mental, dan tanggungan atas keluarga. Konsep ini merupakan wujud keadilan yang memanusiakan manusia. Yang keenam, ada dampak perbuatan terhadap korban. Hakim wajib menilai bagaimana pelaku merugikan korban, entah itu kerugian material, kerugian imaterial, trauma psikis, atau efek jangka panjang kepada korban. Semakin besar dampak terhadap korban, semakin pelaku berat atas pidananya. Yang ketujuh, ada dampak terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Hakim juga bisa menilai sejauh mana tindak pidana pengguncangan ketentraman sosial, yang sebagaimana contohnya ada kejahatan yang viral-viral di sosial media, tindak pidana yang membuat masyarakat takut, kejahatan yang merusak moral publik. Ini menjadi dasar penitik beratan hukuman pelaku. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasal 53, yaitu pertimbangan yang meringankan. Pasal 53 tersebut memberikan daftar faktor yang meringankan pidana. Tujuannya agar pidana tetap tepat pada sasaran dan tidak bersifat balas dendam. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang akan meringankan pada si pelaku tersebut. Yang pertama, pelaku belum pernah dihukum, belum pernah melakukan tindak pidana, atau belum menjalankan pidana. Artinya pelaku bukan residivis, sehingga peluang rehabilitasi masih besar begitu. Yang kedua, ada paksaan atau tekanan keadaan, misalnya pencurian karena faktor ekonomi yang sangat mendesak gitu. Yang ketiga, ada pelaku mengakui kesalahan. Jika sikap kooperatif dari pelaku menjadi indikator penting untuk perubahan diri, untuk pidana yang akan ia jalankan. Yang keempat, ada pelaku membantu korban atau memperbaiki kerugian, di mana memberi ganti rugi, meminta maaf, atau ikut serta dalam pemulihan kerugian korban. Baik, yang kelima, ada pelaku bertindak karena provokasi. Ada memprovokasi pelaku tersebut. Jika korban memicu atau memancing emosi, itu dapat menjadi faktor meringankan. Yang keenam, ada usia pelaku. Jika pelaku tersebut anak-anak atau lansia, akan memiliki pertimbangan khusus.
Yang ketujuh ada kondisi kejiwaan. Jika pelaku tersebut memiliki gangguan mental, pidana akan dapat diringankan. Faktor-faktor yang saya jelaskan tersebut akan mencerminkan sifat pembinaan modern yang korektif dan humanis. Gitu. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pasal 54 pertimbangan yang memberatkan. Sebaliknya dari pasal 53, pasal 54 mengatur faktor-faktor pemberatan yang membuat pidana harus lebih tegas. Yaitu yang pertama ada perbuatan dilakukan dengan kekerasan, di mana tindakan tersebut dilakukan dengan senjata tajam atau semacamnya, dilakukan secara menggunakan ancaman atau tindakan yang sangat keji dan kejam. Yang kedua ada pelaku residivis. Koridor hukum penilaian pelaku berbahaya dan tidak jerah. Yang ketiga ada dilakukan secara berencana. Perencanaan menunjukkan niat jahat tingkat tinggi pelaku. Yang keempat ada korban. Korban adalah kelompok rentan, misalnya anak-anak, orang dengan disabilitas, atau orang yang sudah tua. Yang kelima ada dampak luas terhadap masyarakat. Seperti yang kita ketahui dalam pemerintah itu ada korupsi, narkotika di kalangan anak-anak, dan kejahatan cyber. Yang keenam ada penyalahgunaan jabatan, di mana pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan itu harus dihukum lebih berat gitu. Dan sifat-sifat yang saya jelaskan tersebut mencerminkan upaya negara melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban dalam Indonesia, dalam masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan integrasi pasal 51 sampai 54 dalam putusan hakim. Pasal 51 sampai 54 saling berhubungan dan menjadi satu kerangka dalam berpikir hakim. Secara garis besar, proses hakim ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama menentukan tujuan pemidanaan dalam pasal 51 yang saya jelaskan tadi. Yang kedua ada menganalisis pedoman pemidanaan dalam pasal 52. Yang ketiga ada menilai faktor meringankan dalam pasal 53. Yang keempat ada menilai faktor pemberatan dalam pasal 54. Yang kelima, menentukan jenis dan lamanya pemidanaan yang paling adil. Model ini menciptakan putusan yang lebih transparan, lebih ilmiah, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, kesimpulannya dalam pasal 51 hingga 54 menunjukkan bahwasannya KUHP baru bertujuan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang tidak hanya serta-merta untuk menghukum, tetapi juga memulihkan, mendidik, dan menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Pidana tidak boleh dilakukan secara kejam dan harus berorientasi pada HAM atau kemanusiaan. Hakim diberikan pedoman yang jelas untuk menentukan pidana yang tepat dan adil berdasarkan kondisi perbuatan dengan perbuatan oleh pelaku. Faktor-faktor yang meringankan dan memberikan fleksibilitas agar putusan pengadilan lebih proporsional. Dengan demikian, pasal 51 sampai 54
bukan hanya aturan teknis, tetapi mencerminkan paradigma pemidanaan modern yang mengutamakan keadilan substansif. Baik, terima kasih telah menyimak video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.